Alhamdulillah pada hari ini kiranya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai tugas CGP saya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bereksplorasi secara bersama-sama tentang budaya-budaya positif yang harus kita kembangkan dalam sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, untuk yang kita eksplorasi pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, yaitu stimulus respon melawan teori kontrol. Di sini kita akan belajar teori kontrol yang baik dan benar. Kemudian kita akan belajar arti disiplin dan kita motivasi perilaku manusia. Jadi dalam berperilaku itu ternyata menurut psikologi kita memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut, menolak atau melakukannya. Kemudian kita akan belajar keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk peraturan Bapak Ibu sekarang sudah diganti menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu saklek yang membuat kita, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Jadi yang menentukan peraturan sekarang itu diharapkan adalah anak-anak, dengan harapan anak-anak itu bisa melaksanakannya. Jadi dia yang membuat, dia juga yang melaksanakan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dalam melakukan tindakan selain motivasi itu, ternyata ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia atau yang harus dipenuhi anak dalam melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini nanti kita akan belajar posisi kontrol yang terbaik yang bagaimana. Kemudian yang terakhir belajar tentang segitiga restitusi. Untuk yang pertama Bapak Ibu, mempersingkat waktu, adalah perubahan paradigma, yaitu stimulus respon melawan teori kontrol. Di sini kita disajikan ilusi Bapak Ibu. Ilusi di sini guru mengontrol murid. Di sini mohon dibedakan antara teori kontrol dengan mengontrol. Mengontrol dalam ilusi yang dimaksud di sini ini adalah sebagai tindakan. Jadi bukan teori kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sama seperti kita Bapak Ibu. Jadi dalam ilusi yang pertama ini, kita itu menyuruh atau memberikan tugas kepada siswa, itu seolah-olah siswa itu patuh. Tetapi di sini tingkatannya lebih tinggi, kita tingkatkan lagi menjadi peraturan atau disiplin, budaya disiplin positif. Umpamanya kita menyuruh anak untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Tugasnya mungkin kita berikan terlalu banyak, tetapi karena siswa tersebut ingin atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol, maka dia mengerjakan tugas tersebut. Untuk ilusi yang kedua Bapak Ibu, penguatan positif efektif dan bermanfaat, tetapi dalam jangka waktu pendek. Ini yang mungkin kita belajar sejak kurikulum 2013 Bapak Ibu. Dalam kurikulum 2013 sudah tidak ada ranking. Dalam pembelajaran sudah tidak ada ranking. Sedangkan penguatan positif di sini dapat berupa bujukan atau bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mengalir murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi maksudnya Bapak Ibu, penguatan positif itu baik, tetapi untuk menegakkan disiplin itu kadang seperti buah si malakama. Jadi umpamanya ketika anak itu datang tepat waktu, kita kasih permen. Itu mungkin kejadian di kelas 1. Kemudian si anak naik ke kelas 2. Dia akan mengingat-ingat kejadian yang di kelas 1 tadi. Saya akan datang tepat waktu karena saya diberi permen. Nah, di kelas 2 karena gurunya sudah ganti, dia tidak mendapatkan hadiah permen lagi, sehingga budaya positif yang ditanamkan atau disiplin yang ditanamkan itu menjadi luntur.
mohon berhati-hati untuk pengelolaan efektif itu harus pandai-pandai kita membuat anak itu agar tidak tergantung. Jadi seperti saya tadi, walaupun tadi dia sudah pindah kelas, tetapi dia tetap melaksanakan budaya positif yang pernah kita ajarkan tanpa embel-embel penguatan ataupun hadiah. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang pertama ini Bapak Ibu, karena murid tersebut akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kita bully, kita mengkritik anak, kita mengkritik siswa, itu menyebabkan siswa itu berdialog dengan dirinya sendiri dan menerapkan atau membuat dialog diri yang gagal. Seperti kita lihat di Jepang, Bapak Ibu, yang di Jepang itu kan tingkat bunuh diri sangat tinggi. Bahkan di sana ada hutan yang digunakan untuk bunuh diri. Nah, ternyata tekanan psikologis di sana sangat besar. Peran antar karakter ataupun bullying itu sangat besar. Nah, diharapkan dengan kita mengurangi kritik ataupun membuat rasa bersalah kepada siswa, kita diharapkan itu bisa mencegah anak-anak untuk membuat dialog negatif kepada dirinya sendiri. Dialog negatif yang dimaksud adalah siswa tersebut akan menganggap dirinya itu sudah berbuat salah, aku tidak berguna, dan sebagainya yang konotasinya negatif. Padahal ketika pertumbuhan anak itu, anak kita tuntut sedemikian rupa agar dia berdialog positif. Ini yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu di sekolah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai guru, kita pasti menegakkan disiplin, biasanya juga dengan menegakkan peraturan, tapi dengan paksaan. Karena kita kita merasa punya tanggung jawab untuk membuat murid atau siswa itu bisa berbuat sesuatu sesuai dengan pengukuran kinerja yang kita buat. Jadi di sini kita membuat nilai atau membuat penilaian kepada siswa. Jika siswa tidak bisa melakukan tersebut, adalah tanggung jawab kita untuk mengingatkan agar siswa tersebut bisa melakukan hal tersebut. Tetapi ternyata secara jangka panjang ini akan luntur juga karena ada faktor paksaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini kata kuncinya pada ini Bapak Ibu, merdeka dan bertanggung jawab. Sehingga ketika anak melakukan budaya positif itu, dia melakukan dari dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan norma atau nilai-nilai yang ada di sekitarnya, sehingga tidak merugikan orang lain. Untuk pandangan yang masih lama di sini Bapak Ibu, di kolomnya agak biru, sedangkan untuk pandangan yang terbaru di sebelah kanan, itu yang pertama menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, sedangkan untuk teori kontrol yang baru yang sudah direvisi itu berbeda. Contohnya kain saja, tadi barusan di kantor kita membicarakan kain, Pak itu kainnya cukup, atau tidak, karena ukurannya juga tidak kuat untuk bodi saya. Nah, jadi dalam memandang siswa dalam pembelajaran juga harus berbeda. Memang kita menjadi dituntut untuk bekerja lebih keras karena kita harus melayani semua kebutuhan siswa di dalam kelas. Untuk selanjutnya, monggo nanti bisa dibaca sendiri. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, yang ini yang menjadi tujuan utama dari teori kontrol tentang dunia, yaitu ada solusi menang-menang, win-win solution. Jadi sama-sama beruntung. Jadi tidak ada yang menang atau kalah. Kalau dalam peraturan kan jika tidak melaksanakan
kamu dukung. Jadi kamu mengikuti kemauan saya, kamu yang kalah, kamu yang harus mendukung. Sedangkan untuk teori kontrol, maka itu tidak diperkirakan. Yang diperkirakan adalah solusi win-win solusi. Arti disiplin dan tingkat motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut Ki Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, Bapak Ibu. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan hal lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Ki Hajar itu pernah dihukum ketika beliau menulis di Nusantara di waktu itu dalam disertatif. Beliau menulis pemerintah kolonial, kemudian beliau ditangkap, dihukum, dipilih dihukum di mana? Diberi pilihan, beliau memilih dihukum di Belanda. Ketika dihukum di Belanda, beliau bersama keluarganya juga berada di sana. Tapi di sana juga fleksibel, tidak seperti hukum yang kita bayangkan. Beliau dihukum, tapi di sana ditempatkan di rumah dengan anggapan beliau akan kesulitan berkomunikasi. Tapi ketika beliau seorang yang pintar, beliau di sana tetap menulis, bekerja di salah satu surat kabar. Ketika beliau diberi deadline menulis, sudah malam besok harus dikumpulkan. Salah satu anaknya menangis karena merasa frustasi, merasa sibuk. Akhirnya si anak yang menangis itu tadi dibawa keluar, dikunci dari dalam, si anak di luar. Padahal saat itu sudah musim salju. Kemudian beliau mulai mengerjakan laporannya. Alhamdulillah beliau diberi pencerahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau diingatkan, kenapa saya seperti itu? Kenapa dengan anak saya kok seperti itu? Anak menangis berarti kebutuhannya tidak terpenuhi. Kenapa kalau kebutuhannya tidak terpenuhi kok saya paksa untuk berada di luar rumah? Akhirnya beliau kemudian membuka pintu, dirangkul anaknya yang sudah kedinginan, tidak bisa menangis lagi dengan wajah yang biru, kemudian dibawa masuk. Kemudian beliau berkata, beliau jauh, "Duh, kamu nanti kelak akan berumur panjang dan semoga saudara-saudaramu akan membantu kehidupanmu." Dan ternyata rumus Bapak Ibu, doa Ki Hajar Dewantara itu membuat salah satu putri yang didoakan Nabi berumur paling panjang di antara saudara-saudaranya. Beliau meninggal saat usia 92 tahun. Dan benar, karena beliau memiliki kebutuhan khusus tersebut, oleh saudara-saudaranya pun dilayani dengan baik. Ki Hajar tadi seperti yang saya ceritakan memiliki motivasi dalam melakukan tindakan. Anaknya juga sama, melakukan motivasi untuk melakukan tindakan. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dari pernyataan Ki Hajar tadi Bapak Ibu, yang disiplin yang kuat itu tumbuh dari internal. Maka untuk yang 1 dan 2 ini adalah dari eksternal. Sedangkan yang ketiga itu adalah dari internal. Ini yang pertama kali harus kita lakukan, ditumbuhkan agar anak itu dalam belajar, dalam berdisiplin, dalam berperilaku positif, akan menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga nilai-nilai itu akan melekat lebih lama. Tanpa faktor ketakutan pun dia akan melakukan nilai-nilai tersebut. Sekitar tahun 2017 atau 2016 Bapak Ibu pengawas yang ada di Kabupaten kita, pengawas SD, kan beberapa pergi ke Australia selama beberapa hari untuk melakukan studi tiru. Nah, ketika menyampaikan ke kami, itu beliaunya itu sangat tertarik dengan pernyataan wali murid yang berada di sana, bahwa mereka itu lebih takut anaknya itu tidak bisa antri daripada mendapatkan nilai jelek. Terus ini anak tidak komposi, ini anakku bisa antri. Itulah pendidikan yang mungkin yang diharapkan oleh guru
belum merdeka. Yang penting itu bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak hanya tergantung pada nilai. Ketika Bapak kemarin semester 1 mengerjakan raport yang kelas 1 dan kelas 4 juga ada KKTP. KKTP-nya buahnya diberi pilihan, jenengan bisa memilih, anak-anak bisa memilih KKTP mana yang bisa terpenuhi ataupun tidak terpenuhi. Jadi pilihannya pada anak merdeka belajar. Untuk disiplin ini Bapak Ibu dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas. Untuk keyakinan ini Bapak Ibu lebih fleksibel. Mungkin cuma 5 baris atau 5 tulisan sudah cukup. Tidak harus bertele-tele dan panjang. Lebih rinci itu tidak diinginkan dalam keyakinan kelas. Ini yang pertama, yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya nanti di belakang ada buku Bapak. Keyakinan kelas berupa penguatan yang universal. Contohnya kita harus berbuat baik, kita menghargai orang lain. Jadi masih bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menurut yang saya dapatkan itu, keyakinan kelas itu dibuat mulai dari 2 atau 7, maksimal 7. Mungkin kalau SD bisa dibuat antara 4 atau 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau sesuatu yang bisa mengatasi kondisi masalah yang dihadapi di kelas tersebut. Jadi antara kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 pasti peraturannya tidak sama karena kejadiannya juga tidak sama. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi disediakan kelas, disediakan kertas, anak-anak menuliskan segala bentuk keinginannya tentang keyakinan kelas yang diyakininya, dan semuanya bebas, boleh menulis 1, 2 ataupun lebih. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Berarti ketika membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, tidak hanya anak, tetapi bapak ibu guru juga. Lebih baik bapak ibu guru semuanya yang mengajar di kelas tersebut, sehingga anak-anak menjadi lebih kuat keyakinannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Sama seperti HP kita bapak ibu, aplikasi yang ada di HP itu pasti butuh upgrade. Sama untuk keyakinan kelas diharapkan itu update dan update, jadi bisa mengatasi masalah yang ada di kelas. Berarti kita harus berdiri untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin terjadi atau akan terjadi di dalam kelas. Contohnya Bapak Ibu tahu sebelum COVID kan anak-anak tidak boleh bawa HP. Tapi ketika COVID boleh membawa HP, berarti peraturannya juga di-update. Untuk sekarang sudah pembelajaran normal lagi, tetapi bisa menggunakan HP, membuat Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Mau pergi Bapak Ibu, monggo kaya. Berikut Bapak Ibu keyakinan kelas hubungan dan penghargaan. Untuk prosedur pembentukan yang pertama mempersilakan murid di kelas untuk bertukar pendapat seperti yang saya sampaikan tadi. Mencatat semua masukan para murid, walaupun kata-katanya kurang benar, tidak hanya salah, silakan ditampung semuanya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas tersebut sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Contohnya di sini untuk kata-kata yang berkonotasi atau bentuknya negatif menjadi positif. Contoh di sini jangan berlari di kelas atau di koridor. Mungkin salah satu masih setiap hari berlari, maka diganti berjalanlah di kelas. Jadi ketika anak-anak berlari maka Bapak Ibu bisa mengingatkan, ayo ingat keyakinan kelasnya bagaimana. Untuk berikutnya Bapak Ibu,
kita harus sering meninjau kembali daftar surat pendapat yang dicatat, dan kita harus mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana banyak yang berupa peraturan seperti tadi. Seperti ini masih berupa peraturan, tidak, jangan, itu masih berupa peraturan, bisa diganti seperti yang di atas tadi. Contohnya ini sudah dalam bentuk kalimat positif: berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, dalam keyakinan ini dapat disatukan menjadi nilai saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi setelah kita curah pendapat, kemudian didapati keyakinan-keyakinan ini, maka akan dibentuk atau dikumpulkan dalam namanya nilai atau kebajikan, dan yang bisa kita pilih dari perbuatan-perbuatan ini bisa dipilih menjadi hormat atau menghormati atau saling menghormati. Itu yang menentukan kita. Patokannya nanti dengan bisa boleh, 7 kebajikan boleh, terus menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila boleh, tidak ada yang baru untuk nilai kebajikan ini baru. Kita harus juga sering meninjau secara bersama-sama Bapak Ibu nilai-nilai yang sudah kita tulis atau kita yakini. Diharapkan nilainya tidak terlalu banyak, bisa antara 3 sampai 7. Jika terlalu banyak, insya Allah kita tidak ingat, sesuatu juga lupa. Setelah kegiatan keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi tulis tangan tidak apa-apa, ditulis di kertas manila, kemudian semua siswa dan guru menandatangani hasil keyakinan kelas. Terus yang terakhir itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, ini monggo untuk prosesnya seperti ini. Kita buat menjadi kalimat atau kata-kata yang positif. Ini ada pilihannya, ini ada pilihannya. Nah, kemudian kita tetapkan nilainya, makanya hormat, yang masuk nilai hormat. Nah, terus kalimatnya kita ubah. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dalam milik dan dalam milik orang lain. Mungkin jika siswa berkelahi, nanti bisa diingatkan bahwa kita harus saling menghormati. Nanti ada teori restitusinya juga berhubungan, saling berhubungan. Untuk bekerja, nilai bekerja, kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini mungkin nanti kita jaga atau kita mencegah sebagai bentuk pencegahan terhadap anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Nanti kita pasti panggil si anak, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu lakukan, terus apa yang kamu yakini, tidakkah ingat kamu dengan kesepakatan kelas? Kalau kamu melanggar kesepakatan kelas, apa yang harus kamu lakukan? Jadi dia yang merasa, dia yang menentukan kesalahannya sendiri, dan dia juga yang menentukan hukumannya sendiri. Tapi untuk istilah hukuman juga diminimalkan untuk digunakan. Nanti di belakang ada penggunaannya. Yang ini, yang dari nilai ini bisa kita terjemahkan lagi, diterima dan dimiliki. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi mungkin ketika anak-anak itu berbuat sesuatu, kita bisa ingatkan dengan nilai tersebut. Dalam keyakinan kelas Bapak Ibu, di sini ada kriterianya antara berbentuk negatif ataupun positif. Yang berbentuk negatif tadi seperti yang saya
kamu lakukan. Jadi ketika anak bersalah, jangan mengintimidasinya agar anak-anak itu merasa untuk bisa berdisiplin lagi dengan setelah kita lakukan pembinaan itu anak-anak akan berdisiplin lagi dengan sendirinya dengan lebih kuat. Jadi sudah dihindari lagi untuk nyenengi guru. Yang harus sabar gurunya. Jadi guru harus bersabar dan bersabar. Di sini teori ini diungkapkan oleh Bu Diana Kosan, yaitu pada bahasa Inggrisnya ini tulisnya yang lebih paham, dimuat pada halaman 71. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang penting lagi ini, untuk yang negatif Bapak Ibu itu dibuat oleh kita sendiri, sedangkan untuk yang positif dibuat oleh murid. Jadi murid yang lebih memiliki keinginan, sehingga kita cuma mengarahkan. Kenapa kita tidak boleh memberikan hukuman waktu? Karena hukuman itu setelah diteliti oleh para ahli itu memberikan dampak negatif atau gagal. Hukuman itu ternyata memberikan cap ataupun identitas gagal. Untuk contohnya saja, jika ada mungkin kita kenal dengan orang atau seorang yang pernah masuk penjara, pasti kita akan melabel atau memberi identitas kepadanya sebagai seorang kriminal. Sama karena kita di sekolah dan anak itu masih punya masa depan yang panjang, kita diharapkan tidak seperti itu. Kita tidak mengadili siswa dengan siswa yang tidak disiplin, siswa yang suka bertengkar, siswa yang suka marah-marah, tidak boleh begitu. Tapi kita harus membuat identitas yang berhasil atau sukses. Untuk memberikan identitas yang sukses ini Bapak Ibu, kita tidak boleh memberikan hukuman, tapi kita memberikan restitusi. Restitusi itu pengembalian identitas. Kalau restitusi pajak itu pengembalian pajak, kalau restitusi di pendidikan ini, disiplin ini, kita mengembalikan identitasnya. Jadi setelah siswa bersalah, siswa melanggar, dia kita bina dengan halus, dengan sabar, dengan waktu, agar dia itu ketika melakukan pelanggaran dan kembali ke kelompoknya, dia itu menjadi siswa dengan hati yang baru dan siap untuk melaksanakan disiplin positif yang lain dengan lebih baik. Contohnya Pak Ibu mungkin di zaman kita ketika upacara tidak memakai topi pasti akan dibariskan di barisan khusus. Terus kemudian mungkin diberi hukuman tambahan lagi, hormat bendera. Ketika semua sudah selesai upacara, kita tetap dihukum dengan hormat bendera. Nah itu sudah dihindari Bapak Ibu, karena pasti ketika dia masuk kelas oleh teman-temannya yang tidak melanggar hukuman pasti akan dibully. Nah kalau dalam identitasnya sukses, kalau berhasil, kita akan membiarkan siswa tersebut untuk melakukan kegiatan upacara. Setelah melakukan kegiatan upacara, maka kita akan memberikan waktu khusus kepada dia, tidak di depan teman-temannya, agar dia juga merasa nyaman. Kemudian kita yang pertama adalah bertanya, kenapa kamu menunjukkan hal ini? Kenapa topimu tertinggal? Apa alasannya topi kamu tertinggal? Nah, dia pasti akan melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Tetapi kita kemudian setelah dia mengenal kesalahannya, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi, nilai apa yang belum sesuai dengan tindakan itu tadi. Siswa akan berpikir, akan melirik dengan nilai yang sudah disepakati, kemudian dia akan menjawab. Terus kita juga menanyakan lagi, terus apa yang kamu lakukan jika kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Ya Pak, nanti saya akan belajar matematika dengan si A karena saya dalam mengerjakan soal ini tidak bisa. Nah, itu siswa yang menjadi poin adalah siswa yang memvonis dirinya sendiri dan siswa menentukan hukumannya sendiri. Tidak boleh saya akan berlari 10 kali keliling lapangan, saya akan membersihkan toilet. Nah, sudah dihindari untuk berhukuman seperti itu. Tapi pada kasus PJOK boleh Bapak Ibu
mungkin dalam pertama PJOK dia terlambat, teman-temannya sudah melakukan pemanasan, dia baru datang. Nah, boleh Bapak Ibu PJOK melakukan hukuman fisik. Silakan berlari 2 kali mengelilingi lapangan sebagai bentuk pemanasan. Di sini ada perbedaan yaitu antara hukuman dan disiplin. Disiplin positif. Untuk hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ini tergantung dengan kondisi mood panjenengan, kondisi lahir batinnya kita. Kalau kita mungkin pas baru sarapan, baru melakukan hal-hal yang baik, pasti hukumannya juga akan lebih ringan ketimbang barusan kita mungkin mendapatkan hal yang kurang baik. Kita mendapatkan mungkin dari rumah belum sarapan sampai jam 11 sehingga kita kondisinya marah, maka pasti akan siswa akan dihukum dengan lebih berhati. Nah, sedangkan kalau disiplin positif atau keyakinan keras tadi Bapak Ibu, sanksi atau konsekuensinya sudah tahu, sudah disepakati, sudah berencana dan disetujui oleh guru dan murid yang terutama Bapak Ibu. Biasanya membentukkan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh guru dan murid yang akan diterima karena sudah sepakat, ijab kabulnya sudah deal, maka siswa itu akan melaksanakan atau diharapkan siswa itu akan melaksanakan hukumannya dengan lebih baik, dengan harapan setelah dulu dia tidak mengulangi dan akan berkesan di dirinya sendiri untuk budaya atau disiplin positif. Dalam bertindak Bapak Ibu, ternyata kita punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yang paling kecil ini Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan pokok kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Ternyata Bapak Ibu, setiap manusia dimanapun posisinya pasti kita ingin berkuasa atau menguasai, itu sudah menjadi takdir manusia. Kemudian nilai yang selanjutnya atau kebutuhan dasar selanjutnya itu adalah cinta dan kasih sayang. Hanya dianjurkan kita untuk menikah untuk mendapatkan kasih sayang, salah satunya. Yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kita memang diberi nikmat kebebasan sehingga kita bisa menentukan pilihan-pilihan kita, tetapi masih dalam batas tanggung jawab. Jadi contohnya ketika kita berkendara naik sepeda motor, ketika lampu merah pasti akan berhenti. Karena walaupun kita memiliki nilai kebebasan, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nilai kesenangan. Nilai kesenangan ini biasanya hobi. Jadi kalau kita punya hobi dan hobi itu kita kembangkan dengan baik, pasti kita akan memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Seperti pribadi di rumah buahnya bunga, nah buahnya juga menghasilkan, nah pasti dirinya juga bisa memenuhi kesenangannya sendiri. Nah, ini sudah selesai Bu. Nanti berapa menit? 30 menit lebih. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Ibu Santi, guru wali kelas 3A di SD Pelita Pagi, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Joni. Beberapa anak di kelas 3A telah datang padanya dan mengeluhkan Joni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti Ibu Santi, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Joni melakukan hal tersebut apa? Sebagai guru, Ibu, kita harus mengembalikan bahwa siswa itu melakukan sesuatu itu ada nilai atau ada alasan dari nilai-nilai ini yang ingin dipenuhi oleh si siswa tadi Joni.
mengambil makanan. Jadi makanannya si Agus mengambil tahunya, makanannya si Dedi diambil tempenya. Padahal dia sendiri sudah mendapatkan bekal dari ibunya. Nah, tugas pertama kita sebagai guru adalah sebelumnya tadi menganalisa mana yang belum terpenuhi dari kebutuhan Jody. Apakah kebutuhan bertahan hidup? Sebenarnya bukan, karena dia juga sudah mendapatkan makanan, membawa bekal. Terus yang diambil cuma sedikit-sedikit. Nah, dari pertanyaan normatif tadi Bapak Ibu, ternyata Ibu Santi juga dari analisanya Bu Santi, ternyata Bu Santi beranggapan bahwa Joni itu kurang kasih sayang. Alasannya kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi ketika dia mengambil tempe tersebut, mengambil tahu tersebut, dia membuat komunikasi sosial, tapi komunikasi sosialnya bagi orang lain berdampak negatif, kurang menyenangkan. Tapi bagi si Joni itu ternyata menyenangkan. Dia sambil tertawa, dia sambil berlari, senang dia ternyata. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi cinta dan kasih sayang itu tidak hanya sebatas pasangan hidup ataupun keluarga, tetapi lebih luas lagi ke lingkup lingkungan kerja, lingkup di mana kita tergabung dalam kelompok tertentu untuk bisa mendapatkan manfaat. Dan juga disini disebutkan binatang peliharaan ataupun tumbuh-tumbuhan peliharaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang bawah ini adalah anak-anak yang memiliki atau terpenuhinya cinta dan kasih sayang pada dirinya dan keluarganya. Sedangkan yang atas ini tadi, yang pada kalimat kedua ini adalah contoh kebutuhan yang harus dipenuhi ketika kita membutuhkan kasih sayang. Kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Untuk yang pertama atau yang pokok dalam 5 kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan pokok ini dan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Untuk kebutuhan selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini jadi penguasaan itu tidak menguasai orang lain, tapi Bapak Ibu, tapi kompetensi atau kemampuan diri kita dalam menguasai suatu keterampilan. Jadi kalau kita sebagai pendidik berarti punya kemampuan untuk mengajar secara menyenangkan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi misal esteem atau penilaian diri sendiri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Karena kita berperan sebagai guru, Bapak Ibu, maka objek yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan nilai penguasaan ini adalah anak-anak. Jadi anak harus dihargai dalam menentukan nilai ataupun mengusulkan nilai penguasaannya. Jadi walaupun di sini judulnya penguasaan, bukan menguasai orang lain, tetapi penguasaan keahlian tertentu. Mungkin bisa pandai agama, mungkin si Dalila pandai bahasa Inggris, mungkin si Ebeng pandai olahraga. Jadi kita harus memaksimalkan potensi anak-anak tersebut. Anak-anak yang memiliki
pasti muncul yang menjadi apa atau pemimpinnya. Mereka juga sudah melewati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi di sini kebebasan itu biasanya juga terkait dengan mempengaruhi seseorang tersebut. Tapi karena kita di sekolah, maka pengaruhnya harus hal yang positif. Anak-anak dengan kebutuhan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Saya punya murid dulu, Bapak Ibu. Dia itu karena orang tuanya sibuk, jadi ketika ditinggalkan orang tuanya dengan pembantu, pasti akan diputarkan di sejak umur 2 tahun. Ketika kami bertemu di kelas 5, anaknya itu cerdas menurut saya, tetapi secara kemampuan akademik dia tidak bisa, matematika tidak bisa, bahasa tidak bisa. Tetapi ketika dia menceritakan keadaan politik sosial dunia, dia bisa. Dia mulai cerita zamannya terus sampai Josus itu bisa. Karena sejak itu dia tahu perkembangan dunia. Saya juga gugur. Salamnya Hitler, salamnya dilarang oleh Jepang pun dia bisa. Padahal secara akademisnya tidak bisa. Nah, ini adalah kebebasannya yang diarahkan oleh orang tuanya ke arah yang kurang baik. Dia baik di satu sisi, tapi di sisi lainnya dia tidak terkendali. Untuk kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan atau hobi, Ibu, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, kita tidak bisa bermain, tidak bisa tertawa, pasti akan menyedihkan. Pak Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, termasuk primata, binatang menyusui, semua binatang menyusui, pasti menginginkan bermain. Contoh kucing kalau kita belikan mainan pasti suka. Kera di kebun binatang ada mainan ayunannya karena dia juga butuh bermain. Anjing, kalau yang punya anjing seperti yang di televisi, anjingnya diajak berjalan-jalan karena butuh kesenangan. Kita sebagai menurut biologi kita sebagai bagian dari primata paling cerdas, maka kita juga butuh hiburan, kita butuh kesenangan. Banyak tempat rekreasi, banyak tempat wisata yang bisa memenuhi kesenangan atau keinginan kita. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka menikmati proses. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat bertingkah laku, ini biasanya cocok untuk jadi pelawak. Sahabat banyak ukuran dulu. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam mengontrol siswa, kita itu ternyata ada 5 kategori. Yang pertama, yang paling rendah tingkatannya itu menghukum. Untuk tingkatan yang biasanya kita lakukan ketika konsultasi itu mulai tingkatan 3, 4, dan 5. Untuk yang pertama adalah menghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hukuman fisik sudah jelas. Yang mungkin jarang kita sadari adalah hukuman verbal, karena mungkin kata-kata yang tidak menyakitkan bagi kita, mungkin menyakitkan bagi anak ketika kita melakukan posisi kontrol untuk menegakkan disiplin atau budaya positif. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menganggap bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi alasan posisi kontrol penghukum ini, alasan guru bertindak sebagai penghukum adalah untuk menegakkan disiplin, dan sekolah itu adalah sistem yang bisa digunakan untuk menegakkan disiplin. Dalam jangka waktu pendek bagus Bapak Ibu, tapi sekali lagi dalam jangka waktu panjang
maka siswa tersebut akan tidak bisa mengingat atau melaksanakan hal-hal positif yang sudah diajarkan. Untuk posisi yang kedua, Bapak Ibu, itu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi dia tidak berbentak, tetapi suaranya lembut tapi menjatuhkan jeru. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu, kalau kamu berbuat seperti ini, dan kata-kata yang lain yang mungkin lebih kita gunakan dalam setiap ide. Di posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau mengingat kata-kata ini kita pasti marah, tapi ternyata bagi murid, karena dia merasa tertindas, merasa takut dengan kita, dia tidak akan marah, tetapi dia secara tidak langsung di alam bawah sadarnya dia menilai dirinya sendiri tidak baik, tidak berharga. Padahal dalam teori belajar diajar, anak itu lebih berharga. Anak itu bebas menentukan diri, menentukan pendapatnya, menentukan arah hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini kata-katanya sebagai teman itu pasti konotasinya baik. Tapi dalam posisi kontrol untuk teman itu standar. Jadi di tengah-tengah dalam tingkatan 1 sampai 5 nilainya 3 atau berada di tengah. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, karena guru memposisikan dirinya sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor atau candaan untuk mempengaruhi murid. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapak ya, ayo ingat tidak bapak selama ini, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ada hal negatifnya yang muncul dari hubungan pertemanan ini. Karena merasa sebagai teman, ketika anak melakukan kesalahan, maka dia di sini akan merasa punya dekeng. Bapak ibunya itu dianggap sebagai teman, ibunya dianggap sebagai teman. Sehingga dia ketika melakukan kesalahan, maka dia punya pikiran, saya pikir bapak ibu teman saya pikir bapak ibu bisa membantu saya pikir bapak ibu bisa meringankan hubungan saya. Nah, ternyata walaupun posisi teman juga ada dampak negatifnya. Tapi dari teman teori kontrol dalam kontrol 1 dan 2 tadi tidak ada dampak positifnya sama sekali Bapak Ibu. Yang teori kontrol sebagai pendukung dan sebagai pembuat orang merasa bersalah, di sini tidak ada nilai positifnya, jadi memenuhi harga. Membuat orang merasa bersalah. Yang sudah mulai dari tadi adalah posisi kontrol sebagai teman. Untuk yang keempat, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu guru berperan sebagai pemantau. Pemantau di sini artinya Bapak Ibu mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang orang-orang kita awasi, bertanggung jawab kepada murid. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi tingkatannya lebih tinggi dari teman tadi karena ada ketegasan antara posisi kita sebagai pemantau dan sebagai teman. Kalau kita berperan sebagai pemantau, maka pertanyaan yang kita lakukan ketika anak melanggar disiplin, maka kita akan menyampaikan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa.
dan sebagainya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker catatan data cek posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi dalam mengontrol seorang murid itu tidak berdasarkan hanya pada kejadian ketika si anak melakukan pelanggaran disiplin, tapi berdasarkan catatan sebelumnya juga sudah bisa. Mungkin si anak terlambat beberapa kali, si anak tidak mengerjakan tugas sudah beberapa kali, ada catatannya. Untuk posisi kontrol yang terbaik Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu sebagai pengajar dan pendidik itu kita berperan sebagai manajer. Seperti Alfamart atau Indomaret, ada manajernya berfungsi untuk mengatur. Bapak Ibu dulu di kelas, di sini juga sama, itu adalah manajer kelas. Jadi Bapak Ibu punya kewajiban untuk mengontrol siswa yang di dalam kelas dengan posisi manajer. Dalam posisi manajer, Bapak Ibu berperan sebagai seorang mentor di mana Bapak Ibu berbuat sesuatu bersama murid. Jadi murid berdua, Bapak Ibu juga memberikan contoh, Bapak Ibu juga sekaligus melakukan evaluasi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang utama di sini Bapak Ibu, jadi ketika kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi, ketika siswa itu melanggar, maka yang dilanggar apa, terus konsekuensinya apa, itu yang menentukan murid. Kalau dia belum menemukan, kita tidak boleh menyebutkan, kita cuma memberikan petunjuk-petunjuk. Memang dalamnya membutuhkan waktu yang lama, tapi dari psikologis itu sangat membantu anak-anak. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi seorang manajer itu bisa menggabungkan posisi teman dengan pemantau. Beliau bisa memposisikan dirinya sebagai anak, tetapi juga berdasarkan fakta ataupun data dalam mengontrol siswa. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Walaupun harus kembali ke posisi teman ataupun ke posisi sebelumnya, ke posisi pemantau, tetapi dia tidak menyampaikannya dengan suara yang halus sehingga anak-anak itu merasa dirinya itu sedang berbicara, sedang curhat, tidak memiliki tekanan, tetapi dalam berkomunikasi itu kita mengarahkan dia agar disiplinnya jadi, atau dia bisa melaksanakan disiplin positif. Bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi atau pengembalian identitas yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi keyakinan kelas tadi mendorong murid untuk menjadi dirinya sendiri. Memang kalau dikaitkan dengan ketika kita belajar tidak sama. Ketika kita belajar dulu pasti ada doktrin, ada disiplin yang tidak bisa dirubah, harus A, harus B, harus C. Nah, ternyata kalau sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu, anak-anak lebih diberi kebebasan agar anak-anak itu bisa menghargai orang lain. Sama kalau wong Jawa di pangku dianya. Kalau kita itu memberikan sesuatu dan sebagainya dengan ikhlas dan sebagainya, maka orang yang kita beri pun akan memberikan sesuatu kepada kita dengan ikhlas dan sesuai yang kita berikan kepada mereka. Walaupun sebenarnya ketika kita memberikan, kita tidak mengharapkan untuk imbalan tersebut. Untuk lima posisi kontrol Bapak Ibu di sini tadi untuk motivasinya ketika guru berdua, maka posisi kontrol sebagai pendukung dan
kita mengeluhkan tadi, maka perilaku atau kontrol negatif ini akan membuat identitas gagal pada siswa. Sedangkan tiga perilaku ini tadi, tiga posisi kontrol ini termasuk yang positif dan membuat identitas berhasil. Tapi dianjurkan untuk lebih banyak di teori yang atau kontrol dirinya yang sebagai manajer. Sebagai manajer terus lebih banyak untuk mungkin jika terlalu lama ketika kita berdiskusi mungkin sejenak kita berada ke posisi teman ataupun pemantau agar diskusi dengan siswa itu dapat berjalan dengan baik dan cepat menemukan solusi. Kalau full kita menggunakan ini mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, tetapi hasilnya insya Allah lebih baik menggunakan yang manajer. Contohnya di sini Bapak Ibu, ketika hasilnya motivasi identitas gagal penghukum, maka murid akan membentak. Lama-kelamaan jika murid dihukum dengan hukuman yang sama dan terus-menerus, pasti dia akan menyepelekan hukuman tersebut. Alah enteng dan sebagainya, karena dia sudah merasa dihukum sudah suatu kebiasaan. Yang membuat orang merasa bersalah itu akan menghasilkan masyarakat yang atau menghasilkan anak yang menyangkal ataupun berbohong. Untuk menutupi rasa bersalahnya, dia akan melakukan kebohongan. Terus untuk posisi kontrol teman, di sini yang hasil ataupun hasilnya yang kurang baik adalah ketergantungan, karena anak merasa dibantu. Untuk yang pemantau di sini bisa menyesuaikan bila diawasi. Jadi ada kalanya jika tidak diawasi, kadang-kadang anak-anak juga berperilaku seperti keinginannya, yaitu mungkin terkadang melanggar disiplin positif. Sedangkan untuk yang kontrol diri sebagai manajer, maka akan menghasilkan atau menguatkan watak atau karakter. Tapi sekali lagi Bapak ketika Anda melakukan kegiatan kontrol diri terhadap anak sebagai manajer, harus bisa memperhitungkan waktunya. Jangan sampai waktu yang digunakan tugas utama kita sebagai pendidik hanya fokus kepada satu masalah saja. Nah ini sama Bapak Ibu, di sini adalah sebagai hukum, di sini sebagai manajer. Dalam dunia berkualitas, murid akan meletakkan dalam penghukum, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ketika panjenengan menghukum, maka anak-anak merasa tidak dekat dengan panjenengan. Anak-anak akan meletakkan panjenengan di luar lingkungannya. Sedangkan kalau kita menegakkan disiplin dengan manajer, maka anak-anak akan bersikap positif dan akan meletakkan kita ke dalam dunia yang berkualitas. Terakhir ini Bapak Ibu, sedikit garis diskusi yang kurang 5 slide Bapak Ibu. Yang dimaksud restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita menghukum kan yang kita inginkan adalah siswa tidak mengulangi dan siswa lain tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, dalam teorinya Husserl, untuk menghukum, maka ketika kita memvonis hukuman tersebut, kita punya kewajiban untuk mengembalikan identitas anak tersebut. Jadi ketika selesai dihukum, dia akan memiliki kebanggaan khusus karena telah menyelesaikan hukumannya dengan baik dan benar, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi dia punya keinginan untuk tidak melanggar lagi dan dia tidak akan dibully. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka melakukan orang lain, sama yang disampaikan oleh Husserl. Jadi diharapkan juga dengan restitusi, maka murid akan melakukan hal sama ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka murid tersebut akan
memutuskan suatu masalah atau memutuskan suatu disiplin atau usaha. Restitusi membantu mereka menjadi lebih memiliki tujuan, berdisiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini Bapak Ibu yang mungkin jarang kita ketahui, bahwa setelah menghukum itu harga dirinya pasti jatuh, pasti dia dicap. Nah, sedangkan untuk restitusi ini mencegah hal tersebut, sehingga anak-anak ketika dia selesai dihukum, dia memiliki atau memulihkan identitas yang baik, identitasnya tidak rusak, makanya tidak rusak. Makanya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan. Jadi institusi tadi juga mengatakan bahwa anak-anak itu semakin memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Dalam mencapai identitas tadi Bapak Ibu, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Ini kita mulai dari bawah Bapak Ibu, yaitu menstabilkan siswa. Jadi ketika siswa itu terkena masalah, kita memotivasi. Jadi kita tidak awas, nyapon dan sebagainya, tetapi kita berdialog dengan kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berdialog dengan nada-nada yang positif. Kemudian selanjutnya ke validasi tindakan Bapak Ibu. Validasi tindakan ini kita lakukan dengan kata-kata kamu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Alasannya apa kamu melakukan ini? Terus adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah pilihan yang lain agar kamu tidak melakukan hal tersebut? Nah, untuk yang terakhir Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan yang telah disepakatinya, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita ulang-ulang terus sampai anak-anak itu bisa menghasilkan restitusi atau bisa kembali ke kelompoknya dengan baik. Jadi ketika melanggar peraturan, kita stabilkan emosinya, kita validasi tindakannya. Jadi yang mengatakan salah dan benar itu tetap si anak. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang telah dilanggar, terus bagaimana? Kalau dia belum menemukan, kita ulangi lagi. Diharapkan dengan melaksanakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, disiplin positifnya itu akan muncul dari dirinya sendiri atau internal. Jadi tanpa diawasi pun si anak akan tetap melakukan hal-hal yang baik. Dan ini sudah menuju akhir Bapak Ibu. Masalah ada dua kasus. Kasus yang pertama di sini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun kemudiannya memperhatikan bahwa Fajar malah ditujukan dan tampak acuh-acuh pada pelajaran tersebut. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Jadi dia tidak merasa senang. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, sebabnya tidak memperhatikan acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi di sini Bu Dani sudah melakukan pencatatan, sudah melakukan rekaman terhadap dan terhadap Fajar. Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah cara mengajar kamu, gak kasihan sama ibu. Tadi posisi apa yang digunakan dengan halus atau menyindir halus dan pada pun dia membisu.
Untuk dari kejadiannya Bunda dan Fajar tadi, kira-kira posisi kontrol apa yang Ibu Dani lakukan dan pendekatan apa yang dalam pendekatannya kepada Fajar? Jadi dalam 5 teori kontrol tadi, posisi Bu Dani kira-kira sebagai apa Mbak Ibu? Posisi kontrolnya tadi ada sebagai hukum, ada sebagai teman, dan yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira penghukum atau pembangunan merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Boleh kita cek lagi. Posisi kontrol yang digunakan Bu Dani adalah membuat orang lain merasa bersalah atau kedua, di mana Bu Dani menggunakan gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya, ibu sudah capek mengajar kamu, gak kasihan sama ibu. Nah, untuk analisis yang kedua, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi kebutuhannya ada 5. Kebutuhan yang ini dibutuhkan adalah kebutuhan kebebasan, karena ketika Fajar mengikuti pelajaran dia merasa malas, dia merasa terkekang karena pembelajaran yang dilakukan Bunda itu monoton, sehingga dia tidak merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya. Mungkin Bunda ini hanya menyuruhnya untuk mengerjakan soal, padahal mungkin si Dani punya kelebihan lain. Mungkin si Dani sering menonton film dalam bahasa Inggris, sehingga dia punya kemampuan bahasa Inggris atau speaking atau bicaranya baik. Jadi kebutuhan kebebasan dalam mengekspresikan kemampuan bahasa Inggrisnya tidak diakomodasi oleh Bunda. Bila mana Bu Dani mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, sekarang dari contoh pas tadi, Bu Dani sebagai pemantau itu pasti punya tugas mencatat. Nah, ketika Bu Dani mengatakan dia melakukan pemantauan dan mencatat serta melakukan hasil belajar bahasa Inggris, utamanya pelajaran bahasa Inggris yang nilainya kurang baik. Jadi Bu Dani berperan sebagai pemantau dengan analisanya terhadap nilai-nilai dari yang kurang baik. Nah, kasus kedua Bapak Ibu, ini kasus terakhir kalau tidak salah Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik dengan menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melayani mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Sri, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Di sini Ibu Sri mulai melakukan segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas. Ibu Sri melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia berbagi kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Ibu Sri balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki. Jadi Bu Sri ini mengarahkan setelah peristiwa tersebut, Anto kepinginnya apa? Saya pengen baju saya kembali diperbaiki, kancingnya dijahit kembali Bu. Ibu Sri pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut. Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit. Nah,
tidak bisa menjahit, tapi juga mencarikan solusi. Dino berpikir siap memandang kemeja kantor dan menanggapi. Yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Sumin menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja kantor. Terakhir terlihat saat pulang sekolah kedua anak tersebut sudah bersengkrama dan bersenda gurau. Di sini Bapak Ibu, jadi ketika si anak ada masalah, sebenarnya kita sudah punya solusi. Cuma kita tinggal mengarahkan agar anak itu menjalankan solusi atau tujuan akhir yang sudah kita siapkan. Ini yang Dino tadi Bu yang belajar mengenai nilai kebutuhan apa yang dibutuhkan. Kebutuhan yang diperlukan itu adalah kebutuhan penguasaan, di mana Dino dipaksa untuk menjahit padahal dia tidak bisa. Pada akhirnya Dino kemudian belajar menjahit, memperbaiki kemeja kantor, dan akhirnya Dino juga mendapat keterampilan baru. Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Suti adalah apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Kiranya posisi kontrol yang dilakukan Bu Suti adalah sebagai manajer Bu, sebagai manajer Bu Suti mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta membimbing keduanya untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus tersebut, siapa yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi serta siapa yang dipuaskan? Dalam kasus ini yang dikuatkan adalah Dino, di mana dia bertanggung jawab atas perilakunya, sedangkan yang mengaitkan Ibu Suti, di mana Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah. Jadi ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, yaitu tentang sikap saling menghormati. Yang dipuaskan adalah Dino dan Anton, di mana mereka akan kembali. Jadi dalam restitusi kita juga punya solusi terhadap yang bermasalah, kita juga punya solusi terhadap anak yang dikenai masalah. Jadi solusinya harus win-win solution atau sama-sama beruntung. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu tentang disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk sekarang, untuk waktu ke depan mungkin kita bisa belajar lagi kajian Bapak Ibu yang berada di depan, dan kita belajar secara bersama. Bapak Ibu, ada kurang lebihnya.